Untuk orang Indonesia, kenapa ada tong sampah di sana, tapi buang sampah ke sana? Apakah Malaysia mengelola sampahnya sama seperti Indonesia atau di Malaysia sampah organik diubah jadi bahan bakar gas? Here, I'm gonna let you. Chili's taking a bit. I'm gonna let you guess where we are. I love Malaysia because the people are so welcoming. Like seriously, like they will not let you be lost. Orang di Malaysia itu SDM-nya bagus-bagus, taat kebersihan, dan juga tata kota yang baik. Pantas saja, geng, orang Eropa bilang kepada warga Indonesia, suruh contoh SDM orang Malaysia kepada warga Indonesia, geng. Pasal ini ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction, namun Ikinya sebelum nge-reaction Ikinya cuma mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada subscriber Ikinya yang telah berkomentar di video sebelumnya dan mendoakan Ikinya segera cepat pulih Mas Iki. Orang Malaysia telah merindukan sampian untuk balik lagi ke negara Malaysia, kayak gitu ya. Mas, apa hal-hal menarik saat pulang dari Malaysia? Bisa diceritakan? Bisa, geng. Kalian boleh simak di channelnya Ikinya yang satunya, yaitu adalah Mas Iki, kayak gitu ya, geng ya. Ikinya akan berbagi cerita di sana. Dan di konten ini Ikinya cuma bisa nge-reaction dan tidak bisa jalan kemana-mana karena kendala bukan tangan ya, geng ya, namun kaki Ikinya yang tidak bisa berjalan langsung. Nanti Ikinya akan menceritakan di channel Ikinya yang sana, kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, di video kali ini Ikinya akan menyajikan sebuah video kayak gitu ya, geng ya. Bule Eropa melihat sendiri seperti apa SDM orang Malaysia. Hah? Terus dibandingkan dengan SDM orang Indonesia, suruh contoh kepada SDM orang Malaysia. Pasal apa nih, geng? Nanti kalau orang Eropa ini bilang kayak gitu, tentunya marah netizen Konoha yang tidak bisa menerima fakta ya, geng ya. Oke, langsung saja kita simak dulu videonya bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini adalah pemandangan yang sangat indah jika dilihat oleh masyarakat di luar Jakarta. Tetapi faktanya Jakarta adalah kota yang sangat kumuh. Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga kota ini sangat tercemar oleh sampah-sampah yang ada di sungai. Memang terlihat indah, tetapi bagian depannya saja. Kira-kira bagian belakangnya seperti inilah tampilannya. Di negara lain kegiatan ini ilegal, tapi kenapa di Indonesia nggak ada yang peduli? Semua plastik ini nanti dibakar. Banyak dari perusahaan besar di Indonesia membayar pelapak untuk membakar sisa sampah mereka di area terbuka begini. Seperti di Sindang Jaya, Tangerang ini. Harusnya perusahaan besar itu memproses sisa sampahnya dengan aman, seperti membayar pengelolaan sampah yang terakreditas, bukan malah nyumbang beban dengan ngasih asapnya ke masyarakat. Sebagai bule, menurutku ini sangat gak sehat dan jahat. Aku yakin kalian juga setuju. Kalian mau tahu solusinya? Untuk para pelapak supaya mereka gak membakar sampah sisa, mereka harus dihubungkan ke para pembeli residu sampah supaya diproses lagi. Aku cuma heran kenapa nggak banyak orang yang komplain tentang asap bakar sampah ini. Guys, silakan komen di bawah apa menurut kalian. Follow Bule Sampah. Untuk orang Indonesia, kenapa ada tong sampah di sana, tapi buang sampah ke sana? Waduh, SDM rendah kayak gitu, Bang. Itu masih kosong ya, tapi masih kosong loh. Dibuangnya ke sana. Kok bisa? Ya, kok bisa? Apakah Malaysia mengelola sampahnya sama seperti Indonesia atau Singapura? Jawabannya, ayo kita lihat. Di semenanjung Malaysia, mereka mengumpulkan kardus, logam, dan sampah rumah tangga. The good news is, logam masih bisa daur ulang atau bahasa Melayu,
Sekitar semula. Sekitar semula. Sampah kardus ini juga didaur ulang. Bagaimana dengan sampah organik? Ini sampah daripada rumah yang dibawa ke sini dan lepas itu kita akan asingkan secara manual. Masih manual. Dan sampah anorganik yang sudah dipilah kemudian diproses lebih lanjut. Ini yang sudah caca di sini atau bahasa Melayu Sudah dikisar. sudah dipisah. Yeah. Sisanya masih dibuang ke TPA, mirip seperti di Indonesia. Terakhir, mereka bahkan menerima barang elektronik dan mendaur ulangnya lagi. Ini masih bisa daur ulang? Ramai yang tak tahu yang sisa elektronik boleh dikisar semula. Ini adalah TPST milik salah satu perusahaan pengelola sampah terbesar di Malaysia, namanya Alam Flora. Di sini mereka juga punya taman edukasi untuk belajar tentang pengelolaan sampah. Ya guys, kalau kalian mau lihat lebih banyak konten dari Malaysia, silakan follow Bule Sampah dan follow juga Alam Flora dan SW Corp. Di Malaysia, sampah organik diubah jadi bahan bakar gas. Biogas ini jadi salah satu solusi terbaik untuk mengelola sampah organik kita. Sayangnya di Indonesia masih jarang ada. Begini cara kerjanya. Pertama, sampah organik dipilah dari non-organik. Kedua, sampahnya dicaca, dimasukkan ke dalam digester biogas atau seperti tangki tanpa oksigen. Hasil fermentasi akan menghasilkan gas. Semua makanan yang daripada food court, daripada pasaraya, sebanyak 500 kg akan dibawa ke sini, masuk ke digester machine untuk menghasilkan biogas. Gas metana ini yang bisa dipakai untuk masak atau listrik. Ini yang gas segar dari sampah organik. Keren. Keren. Ini yang penuh kan? Ya, penuh dengan gas yang kita dah hasilkan tadi. So nanti dia akan generate elektrik dan kita akan salurkan dekat fasiliti IRF kita tadi. Best news guys, ini harga gratis. Menurut kalian biogas ini solusi atau enggak guys? Dari sampah jadi gas. Kalau kalian mau lebih konten efisien dari Malaysia, silakan follow Bule Sampah atau Mat Saleh Sampah. Ya geng, karena bule ini udah sering sekali negur orang Indonesia kayak gitu ya geng ya. Suruh buang sampah saja ke tempatnya, gak usah buang sungai, gak usah buang ke macam-macam. Itu tempatnya kosong loh, malah dibuang ke situ. Kan pelik, aneh kayak gitu ya geng ya. Nanti bila kita tegur dengan SDM rendah, IQ di bawah rata-rata, tidak terima, marah, dibilangnya menghina, dibilangnya membanding-bandingkan. Namun tentang membanding-bandingkan tentang hal baik, itu kan wajar kayak gitu ya geng ya. Apalagi kalau negara kita bersih kayak gitu geng, pasti banyak orang melancong ke negara kita. Contohnya saja Malaysia geng, kayak gitu ya geng ya. Oke, ikinya akan mereaction apa sih tanggapan orang Indonesia dan orang Eropa, orang US tentang negara Malaysia. Apakah sama dengan Indonesia? Jom kita simak lagi geng, seperti apa. Banyak pengusaha sampah, tapi Madura masih kotor. Kok bisa? Karena banyak sampah. And we've landed here. I'm gonna let you Chili's taking a minute. I'm gonna let you guess where we are. I love Malaysia because the people are so welcoming. Like seriously, like they will not let you be lost in the street. You ask for Assalamualaikum, selamat datang kembali di vlog Jejak Arif. Hari ini saya lagi jalan-jalan santai di area India Street, Kuching, Sarawak. Pasarnya panjang, warnanya ramai, dan yang bikin nyaman, suasananya adem. Di sini bukan cuma jual kain atau baju, tapi ada juga yang jual makanan, aksesoris, sampai cenderamata. Banyak pelancong datang ke sini karena tempatnya bersih, teratur, dan penuh budaya. Tapi, tahu nggak, sambil jalan di sini, saya jadi kepikiran satu hal. Apa sih yang sebenarnya dilihat oleh para bule waktu mereka datang ke negara kita? Karena baru-baru ini, beberapa bule upload video tentang Indonesia dan Malaysia. Dan jujur, apa sih Malaysia ini bersih banget? Pertama kali gue ke Malaysia itu di tahun 2017. Dan pertama kali gue menginjakan kaki ke sana, kesan pertama gue adalah kebersihannya. Wow, kotanya ini nampak lebih bersih gitu. Jalan-jalanannya nih yang gue telusuri ini bersih. Tidak ada sampah yang berserak sama sekali di jalanan. Termasuk ketika mencoba menyusuri perkampungan di kawasan Kampung Baru, Malaysia, Kuala Lumpur.
Gue kira sih cuma di Kuala Lumpur aja nih yang bersih gitu. Pas datang ke Pulau Pinang atau Pulau Pineng juga nampak sekali bersihnya kota tersebut. Padahal kan Pulau Pinang ini lumayan jauh juga dari ibu kota Kuala Lumpur. Berbeda dengan Jakarta yang petugas kebersihannya beberapa kali gue temui di jam-jam tertentu yang membersihkan jalanan Jakarta, misalnya Sudirman Tamrin dan lain sebagainya. Namun di Malaysia nih gue nggak pernah ketemu dengan petugas kebersihannya selama di sana. Meskipun gue yakin Malaysia ini pasti punya dong petugas kebersihan. Jadi apa sih yang membuat Malaysia ini selalu bersih gitu ya? Pasti setuju deh, orang Indonesia yang ke Malaysia pasti ngerasa wah Malaysia ini bersih banget. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah, nggak ada yang bikin rumah sembarangan di pinggir-pinggir sungai gitu. Mau lihat nih, contoh nih. Lihat ya. Tuh, malah dibikin jalan kayak gini. Widih. Terus nggak ada sampah, bersih kan ya. Terus keren lah gitu. Nggak ada yang duduk sembarangan atau bikin perumahan sembarangan di sini gitu. Gila sih, keren gitu. Kalau sore-sore jalan di sini, wah seru sih. Dan setahu aku juga, geng, sungai ini nih mau dibikin ada project namanya Project River of Life. Tapi aku nggak tahu kenapa projectnya sempat berhenti dan aku nggak tahu kelanjutannya gimana. Buat teman-teman Malaysia yang tahu tentang Project River of Life, boleh komen di section comment. Thank you. Kalau ditanya orang Indonesia tentang kecintaan terhadap negeri itu jauh lebih besar ketimbang dari Malaysia. Kenapa? Orang Indonesia itu lahir dari perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Lalu kenapa sih orang Indonesia banyak ke Malaysia? Ya satu hal, anggap bahwa di Malaysia sebagai studi tour, bahwa kenapa kok bisa orang-orang di Malaysia itu SDM-nya bagus-bagus, taat kebersihan, dan juga tata kota yang baik. Nah, itu jadi penelitian kita juga, kok bisa ya seperti itu. Padahal kita serumpun mengenai perbandingan Indonesia dengan Malaysia itu hampir sama. Jakarta dengan Malaysia itu hampir sama, banyak gedung-gedung juga, bersih juga, banyak petugas kebersihan. Cuman kesadaran orang-orang yang ada di kota tersebut yang menurun, nggak sama dengan Malaysia. Betul sekali Bang, apa yang dikatakan abangnya, memang kalau bersihan ataupun pasal SDM memang lebih bagus orang Malaysia kayak gitu ya. Ya mungkin ada dari segelintir orang-orang Malaysia yang tidak seperti itu juga. Namun kebanyakannya orang Malaysia. Kalau kalian jumpai sampah berserakan itu, belum tentu juga orang Malaysia, namun kebanyakannya warga asing yang bekerja di negara Malaysia, geng. Jadi seperti itu ya, paham ya di sini ya, geng ya. Oke, pantas saja, geng, orang Eropa bilang kepada warga Indonesia, suruh contoh SDM orang Malaysia kepada warga Indonesia, geng. Pasal ini ternyata, geng, ya kita memang harus akui SDM itu harus ditingkatkan, bukan malah direndahkan kayak gitu ya, geng ya. Kita harus saling menegur kayak gitu. Orang toh sampahnya kosong malah dibuang ke sana, kan pelik kayak gitu, geng ya. Ya kalau kita lihat juga kalau di Jakarta, lihat pergi Jakarta mas, gak usah membanggakan Kuala Lumpur dan lain sebagainya. Iya di sisi baiknya, coba di sisi buruknya pasti ada juga kayak gitu ya, geng ya. Ya sama juga di Kuala Lumpur ada juga sisi buruknya, namun masih banyak sisi baiknya kayak gitu loh. Ya, jadi banyak sisi buruknya di Indonesia. Ya, jadi sini paham ya apa yang dimaksud ikinya. Kalau tak paham boleh scroll saja lah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan beribu-ribu terima kasih lagi kepada kalian semua yang telah mendoakan ikinya. Semoga kalian selalu dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.